Teman-teman, kita pikir Majalengka cuma kota adem yang penuh angin doang. Ternyata itu salah besar, bro. Di balik keindahan dan ketenangannya, ternyata ada legenda cinta tragis dan kisah mistis yang masih dipercaya sampai sekarang. Dan semuanya dimulai dari sosok misterius bernama Nyi Rambut Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita jumpa lagi bersama saya Fahri SKJ. Ya, kali ini kita akan menuju ke sebuah kota yang dulunya sering dianggap sebagai kota kecil dan terkenal sebagai kota angin. Ya, tapi kenapa gitu ya dikenal sebagai kota angin gitu? Barangkali teman-teman tahu alasannya, boleh dong komen di bawah ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita bercerita mengenai perjalanan ini sampai nanti kita sampai di kota Majalengka, kita lihat dulu ada yang mau lewat. Iya, kita langsung aja. Ini dia kota Majalengka yang akan kita ceritakan. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang sekarang lagi bersantai dan lagi menikmati perjalanan ini, mudah-mudahan bisa melihat keadaan suasana di perjalanan ini sampai kita nanti menuju ke kota Majalengka. Juga mudah-mudahan teman-teman semuanya yang ada yang lagi menonton ini perjalanan ini, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan mari kita sama-sama menelusuri perjalanan ini dari awal sampai akhir ya. Ya, ini dia kota Majalengka, kota yang sekarang terkenal dengan udaranya yang sejuk, sawah bertingkat seperti yang ada di Panyawoyan, yang ada di Bandar Agung, dan kita juga bangga punya Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat yang lumayan megah lah itu ya, yang ada di Kertajati. Tapi dibalik itu semua ternyata Majalengka ini punya sejarah panjang banget teman-teman, jauh sebelum Indonesia ini merdeka. Biar gak penasaran, sambil kita jalan-jalan saya akan sedikit bercerita. Nah, ini sedikit bercerita tentang sejarah Majalengka dengan dua versi. Tapi sebelumnya disclaimer ya teman-teman, saya di sini hanya bercerita sebatas ya yang memang saya ketahui saja. Itu pun sumbernya dari cerita orang-orang gitu. Dan kisah pada versi pertama ini hanya sebuah legenda, belum menjadi sejarah. Karena kalau sejarah kan kita harus menelusuri dulu fakta-fakta atau bukti yang sebenarnya. So, mohon maaf nih sebelumnya jikalau cerita yang akan saya sampaikan ini ada perbedaan atau salah data dengan yang sebenarnya. Tapi mudah-mudahan tidak melenceng jauh gitu ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, kita sambil menikmati nih, kebetulan sekarang sudah sampai ke desa Kutamanggu ini ya. Kisah Majalengka pada versi pertama ini dulu gitu ya, dulu banget ini, sebelum jadi kabupaten kayak sekarang ini, wilayah Majalengka itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Ada seperti kerajaan Talaga Manggung, kerajaan Raja Galuh, kerajaan apalagi tuh Wanayasa, dan satu lagi kerajaan Sindangkasih.
Nah, mungkin kerajaan Sindangkasih inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini gitu ya. Baik teman-teman, jadi di salah satu daerah atau di kerajaan Sindangkasih dulu gitu, hiduplah seorang tokoh yang bijaksana, namanya itu kalau nggak salah Ki Gedeng Sindangkasih. Beliau ini dikenal adil dan disegani rakyatnya, tapi yang paling terkenal justru adalah anak perempuannya, yakni Nyi Rambut Kasih. Putri Ki Gedeng Sindangkasih ini orangnya sangat cantik teman-teman, tapi jangan salah, Nyi Rambut Kasih bukan hanya cantik, tapi dia juga punya kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Jadi kalau orang bilang tuh zaman sekarang tuh dia tuh orangnya sakti mandraguna gitu ya, punya kesaktian yang memang di luar nalar. Nah, konon gitu katanya, konon nih ya, katanya Nyi Rambut Kasih itu punya cinta yang bertepuk sebelah tangan sama seorang pangeran, namanya itu Pangeran Muhammad. Yang Pangeran Muhammad itu yang sekarang makamnya itu ada di daerah Margatapa, yang sering kita ziarahi itu tuh di atas bukit Margatapa. Kembali lagi ke cerita nih. Karena memang cintanya ini gak direstuin, beliau kecewa banget dan akhirnya Nyi Rambut Kasih ini menghilang atau moksa, atau dalam bahasa sini mah disebutnya apa tuh, ngahiang, ngalengit ya, ngalengit. Berikut seluruh buah maja di kerajaannya juga ikut menghilang. Dari sinilah muncul legenda asal usul nama Majalengka. Loh, katanya Nyi Rambut Kasih ini putri yang cantik, tapi kenapa cintanya hanya bertepuk sebelah tangan sehingga membuat Nyi Rambut Kasih ini sangat marah? Tenang dulu, ceritanya belum selesai ya. Mari kita lanjutkan lagi ya. Oke teman-teman, jadi dulu dikisahkan ada seorang pangeran dari Cirebon, namanya itu Pangeran Muhammad. Dia datang ke kerajaan Sindangkasih. Datangnya dia ke Sindangkasih tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya itu untuk meminta atau memohon buah maja gitu, yang konon katanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan kebetulan juga pada waktu itu di wilayah atau daerah Pangeran Muhammad di Cirebon tuh sedang ada wabah penyakit, yang katanya penyakit itu bisa sembuh oleh buah maja teman-teman. Di mana buah maja itu? Ternyata hanya ada di kerajaan Sindangkasih. Nah, terus kedatangan Pangeran Muhammad ini disambut baik di kerajaan Sindangkasih, dan karena ketampanan dan sikap yang baik dari Pangeran Muhammad ini tentu saja membuat Nyi Rambut Kasih jatuh hati padanya dan menawarkan buah maja. Tapi ada syaratnya katanya, kata Nyi Rambut Kasih. Apa syaratnya? Ya, syaratnya Pangeran Muhammad itu mau menikahinya. Namun sayang sekali lamaran ini ditolak oleh Pangeran Muhammad. Hal ini menimbulkan ketegangan antara Nyi Rambut Kasih dan Pangeran Muhammad. Tapi kok kenapa ya ditolak? Ini karena apa gitu ya? Ternyata hal ini dikarenakan adanya perbedaan keyakinan. Karena pada waktu itu Nyi Rambut Kasih itu masih beragama Hindu, sedangkan Pangeran Muhammad beragama Islam dan membawa ajaran Islam datang dari Cirebon ke kerajaan Sindangkasih ini. Nah dari situ karena memang cintanya Nyi Rambut Kasih ditolak dan lamarannya pun ditolak, akhirnya Nyi Rambut Kasih tentu saja sangat marah. Lantas sang ratu mengutuk buah maja. Tidak boleh ada yang mengambilnya, begitu kata Nyi Rambut Kasih ya. Yang kemudian diikuti juga dengan ada turun hujan yang sangat deras, yang akhirnya menghancurkan istana dan perkebunan maja. Akhirnya buah maja di seluruh kerajaan Sindangkasih ini pun ikut hilang gitu. Ngalengit, bahasa kalau dalam bahasa di sini ngalengit.
Kalau dari bahasa teman-teman di sana nggak tahu ya apa ya, boleh dong komen ya, apa bahasa ngalengit atau menghilang. Nah, masyarakat pada waktu itu merasa kebingungan gitu melihat perkebunan buah majanya kok tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, hilangnya itu seketika gitu. Pada waktu hujan deras tiba-tiba setelah hujan reda hilang semuanya. Nah, mereka pun masyarakat di sana itu bertanya-tanya dan berteriak. Kalau dalam bahasa Cirebon teriaknya begini, "Majae langka, majae langka, majae langka." Nah, artinya itu buah maja hilang gitu ya, buah maja hilang, buah maja hilang. Yang kemudian diyakini menjadi asal-usul nama Majalengka. Nah, begitu teman-teman. Jadi Majalengka itu kalau dari versi pertama ini mungkin awalnya itu dari buah maja yang hilang, atau dalam bahasa Cirebon itu majae langka gitu ya, buah majanya hilang. Nah, dari situ muncul juga legenda bahwa roh Nyi Rambut Kasih itu sebenarnya masih menjaga wilayah Majalengka sampai sekarang ini nih, bagus nih. Ya, sekarang jalan-jalannya udah terbagi menjadi dua, udah akses motor, mobil juga. Wah, pokoknya udah menjadi kota yang rame gitu lah Majalengka sekarang ya. Nah, kembali lagi ke cerita. Bahkan banyak juga warga yang percaya gitu ya, kadang di malam tertentu itu sosok Nyi Rambut Kasih masih menampakkan diri menjaga Majalengka dari segala mara bahaya. Ya, memang mistis ya, tapi keren gitu ya. Mistis tapi keren. Nah, itu teman-teman versi legenda yang pertama. Jadi kata Majalengka itu berasal dari bahasa Cirebon yang dulunya itu ketika buah majanya hilang, masyarakat berteriak, "Majae langka, majae langka." Nah, jadilah Majalengka. Nah, sekarang dari sejarah modern gitu, versi yang kedua, mungkin saya akan hanya sedikit sumber gitu dari kita, saya kutip dari Wikipedia gitu. Versi yang kedua ini bahwa pada tahun 1819 atau 1819 terbentuklah awal mulanya itu sebuah kabupaten, tapi kabupatennya itu bukan Kabupaten bukan Kabupaten Majalengka, tapi sebagai pusat kotanya itu masih di Kabupaten Maja, belum ada lengkanya, masih Kabupaten Maja. Nah, Kabupaten Maja ini adalah cikal bakal terbentuknya Kabupaten Majalengka. Karena secara resmi pemindahan ibu kota dari Kabupaten Maja, dulu Kabupaten Maja, dipindahkan ke wilayah Sindang Kasih dan diberi nama Kabupaten Majalengka itu pada tahun 1840 oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Di Wikipedia ini menurut seorang budayawan gitu, sebenarnya nama Majalengka sendiri ini berasal dari bahasa Jawa kuno. Nama yang pertama itu nama Maja, itu merupakan nama salah satu buah yang ada di daerah sini ya, buah Maja. Dan satu lagi kata Lengka yang berarti pahit. Jadi menurut beliau bahwa kata Majalengka ini adalah nama lain dari kata Majapahit. Nah, begitu teman-teman sejarah Majalengka, mulai dari legenda Nyi Rambut Kasih sampai dengan pemerintahan Hindia Belanda. Kebetulan ini kita udah hampir sampai nih ke pusat kota ini, ke alun-alun ya. Coba kalau kita lihat sekarang nih, Majalengka itu udah berubah total ya. Dari dulu kota dianggap kota kecil yang penuh legenda, sekarang jadi daerah yang terus berkembang. Begitu ya teman-teman. Sekarang punya bandara internasional, wisata alam yang keren, dan masyarakat yang tetap bangga sama budaya Sundanya. Bahkan sekarang pabrik-pabrik pun sudah bermunculan di wilayah Majalengka gitu ya. Jadi kalau teman-teman lagi main ke Majalengka, ingat ya, teman-teman bukan cuman lagi jalan-jalan, tapi
lagi menginjakan tanah atau menginjak tanah yang punya sejarah panjang, mulai dari kisah cinta yang tragis, kerajaan kuno, sampai modernisasi keren yang bikin bangga. Gimana dengan cerita yang barusan ini? Atau mungkin teman-teman punya saran, cerita atau sejarah apa lagi yang ingin kita bahas pada jalan-jalan selanjutnya? Coba aja tulis di kolom komentar ya. Jika teman-teman setuju Majalengka keren banget, tulis juga di kolom komentar Majalengka keren, mantap. Oke, kalau teman-teman suka dengan sejarah, cerita atau mitos, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena masih banyak lagi cerita legenda lokal yang bakal bikin kita bilang wah gila keren banget sih sejarah Indonesia. Oke, karena kita sudah sampai di Majalengka, mungkin sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya, dan mohon maaf tapi jangan lupa berpikir positif dan tetap semangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.